Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bismillah, alhamdulillah, wassalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaq matubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghafirullah Mas'ud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sujud syukur pada sore hari ini di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Laya bil khusus yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Awas pada salat sirrah. Kita semua dibisahkan kembali mengikuti manaqib online. Semoga kegiatan yang mulia ini diberikan istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in atau tabi'in aulia Allah sampai kita sekalian. Ikhwan akhwat di mana saja berada di seluruh dunia yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya akan melanjutkan tabaruk kitab Fadhalul Syuhur di waktu yang kebelakang tentang huruf alif yaitu ikhlas. Sedikit mengulas, para sahabat menyampaikan bahwa al-ikhlasu huwa alla tatluba li'amalika syahidan ghairullah. Bahwa engkau tidak mencari saksi, tidak ingin disaksikan terhadap amal yang engkau lakukan selain Allah. Itulah ikhlas. Murni betul-betul karena Allah lillahi ta'ala. Mau ada siapa, tidak ada siapa, orang yang mentalnya ikhlas, punya pribadi ikhlas, dia jalan terus. Karena hubungannya antara dia dengan Allah, antara seorang murid dengan gurunya. Sedikit saya menyampaikan bagaimana tidak dulu guru mursyid kita Pangresa Abah Aos. Setiap Pangresa Abah hadir secara dohir di masjid-masjid agung di setiap kabupaten pada acara manaqib. Pangresa Abah selalu hadir paling duluan. Belum ada siapa-siapa, Abah sudah duduk saja di situ. Dan nanti pulang paling akhir setelah musafahah. Itulah pribadi ikhlas. Nah, ikhwan akhwat yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal keutamaan, ya, jaminan keutamaan atau boleh hikmah bagi siapa saja yang mengikuti Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suriyalaya, atau lebih pasnya siapa yang berguru kepada Syekh Mursyid Pangresa Abah Awas, jaminannya apa? Nah, dengan catatan dengan ikhlas bergurunya, bukan karena apa dan siapa. Baik. Orat-orat kemarin saya ketika diundang di daerah Barekbek, Ciamis, sebelum maghrib, saya dibukakan ilham tentu oleh guru mursyid, ada 9, baru ya, ada baru 9 keutamaan, 9 janji, 9 kepastian bagi siapa saja yang berguru ke Pangresa Abah Awas, bertorikoh kepada Abah Awas. Sekali lagi, 9 kepastian. Baru, tapi sekali lagi, baru 9, masih banyak yang lain. Yang pertama, siapa saja yang bermursyid, berguru, dohir batin ke Pangresa Abah Awas, jaminannya apa? Yang pertama, pasti diampuni dosa. Sekali lagi saya sampaikan, bukan mudah-mudahan, pasti diampuni dosa. Mungkin kalau secara umum kita menyimak pengajian-pengajian di mana-mana, kalau bab dosa itu mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Baru mudah-mudahan. Kalau ikut Abah Awas menerima talqin dzikir, jaminannya pasti. Dari mana kita bisa bicara itu? Baik, dari guru mursyid. Guru kita Pangresa Abah Awas. Talqin dzikir itu salah satu fungsi dari sekian banyak fungsi. 1, supaya diampuni dosa. 2, membentengi diri dari dosa. 3, menghentikan diri dari dosa.
Kita lihat surah Az-Zariyat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Subhanallahul Azim. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah dinyatakan, difirmankan, dipastikan oleh Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Allah siapkan, coba, ya, bukan insya Allah, bukan barangkali, disiapkan oleh Allah bagi laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Apa yang disiapkan Allah? Maghfiratan wa ajrun azima. Dua. Satu, maghfirah, ampunan dari dosa. Dua, ajrun azima, pahala yang agung. Kalau ada yang bertanya, para ikhwan, Pak Kiai, Pak Ustadz, atau ngobrol sama teman-teman, gimana nih, kita sudah ditalkin, sudah bermursyid ke para sahabat, tapi masih melakukan kesalahan. Itu gimana? Kan katanya jaminannya diampuni. Iya. Baik, para ikhwan di mana online yang saya banggakan, ketika di Masjid Nurul Ulum dulu di zaman Pengresa Abah Anom, saya jadi MC-nya di acara Tabaruk Kitab Bintang Sudut. Pengresa Abah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya 10 kebaikan. Itu hadis Nabi. Dan siapa yang melakukan keburukan, baginya 1 keburukan itu. Inilah kebanggaan, kebahagiaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dinyatakan oleh Allah melakukan 1 kebaikan, dibalasnya 10. Kalau melakukan 1 dosa, cuma 1 kejelekan dibalas. Abah menjelaskan, ketika 1 kebaikan dibalas 10, nah 9 lagi ini stok untuk menutup, untuk menghentikan, menutup dosa yang dilakukan. Sekarang mari kita lihat sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang orang yang menerima talqin dzikir dan mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah bita'dimi udimat lahu arba'atu alafi dambin minal khaba'ir. Barang siapa yang mengucapkan, mengamalkan la ilaha illallah 1 kali dengan mengagungkan Allah dan terus dia mengamalkannya sampai ruhnya keluar dari jasadnya, maka Nabi menyatakan Allah ampuni 4.000 dosa-dosa besar. Bayangkan, kita hitung matematik. 1 kali la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni. Sedangkan tidak, hadis menyatakan 1 kebaikan dibalas 10. Jadi 4.000 kali 10. 4.000 kali 10 itu 1 kali la illallah. Kali 3 la illallah, la illallah. Kali 165. Kali 501 kali sekian. Jadi pasti, jangan gampang, jangan mudah-mudahan. Siapa yang ikut Abawas pasti dosanya diampuni, bahkan berlimpah pahalanya, bisa menolong saudaranya, tetangganya, orang tuanya, ibu bapaknya. Oh, ini luar biasa. Ya, ini harus dibuka ini supaya ikhwanawat kita senantiasa percaya diri, termotivasi, hidupnya optimis. Sekurang sudah ulang-ulang, kata orang Semarang, jangan menang baik. Udah ditalkin masih ulang-ulang, masih kerang-kerung. Iya, alhamdulillah. Jadi ini kesyukuran kita mengikuti guru mursyid Pengresa Baos, sudah tidak usah ngobrol lagi dosa, walaupun masih ada kesalahan yang dilakukan, pasti, bukan insya Allah, pasti tertutup dengan zikir yang terus dilakukan ini, dan terutama kita menginduk, mengikuti zikirnya guru mursyid kita semua. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, jaminan siapa saja yang ikut berguru mursyid ke Pengresa Abah Awas adalah kita punya imam. Kita punya imam, pimpinan yang pasti benarnya, yang pasti sucinya, yang pasti soleh. Ini tidak bisa dianggap main-main. Siapa yang tidak punya guru mursyid, dia tidak punya imam.
Jangan diam-diam saja umat Islam seluruh dunia. Kan di Quran jelas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Satu hari manusia itu nanti akan ditanya bi imamihim, beserta imamnya. Artinya semua yang hidup di muka bumi nanti ditanya, imam kamu siapa? Maksud imam pimpinan. Pimpinan di sini bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan presiden, bukan. Ya, yang dimaksud imam di sini adalah imam dohir batin. Yang apa beliau lakukan, titahkan, kita ikut beliau saja. Dalam terminologi Thariqah, imam ini adalah guru-guru mursyid. Itu yang sudah punya abah awas, kita sudah punya imam. Ketika nanti ditanya, misalkan saya sudah habis masa di alam dunia, nanti ditanya di sana, Daniel, siapa imam engkau? Siapa imam kamu? Siapa yang kamu ikuti? Saya dengan lantang akan menjawab, Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mas'ud. Jadi berbahagia kita semua yang sudah bermursyid ke pengerasa abah awas, di mana saja, dengan siapa saja. Jangan ragu-ragu, siapa guru mursyid kamu? Siapa pimpinan kamu? Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mas'ud. Itu ikhwan akhwat, ini subhanallah, saya dulu pernah dikasih kitab sama pengerasa abah, Faidul Qadir, saya nih baca. Jadi yang dimaksud imam di situ, ya, ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir, ayat tersebut bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf. Sekali lagi, yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaumanat kulla unasim bi imamihim, setiap manusia akan ditanya dengan siapa engkau hidup ini, artinya siapa pimpinan engkau, siapa yang kamu ikuti, imam kau, bukan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sudah jelas, imam Sayyidus Sakolain, pimpinan dua alam, jin dan manusia. Yang dimaksud di situ ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah ai imamu fi usrihim. Maksud nanti setiap orang akan ditanya oleh Allah, siapa imam kamu, adalah imam semasa kamu hidup. Ketika kamu hidup, ya, zaman kamu hidup, menghembuskan napas, lihat larak dari mulai akil balik, siapa imam kamu? Kan secara dohir kita tidak semasa dengan Kanjeng Nabi. Boro-boro Kanjeng Nabi, mungkin sekarang Abah Anom saja sebagian orang besar tidak tahu. Ya, sekali lagi, jaminan kebahagiaan bagi kita semua. Ya, bagi yang bermursyid kepada pengerasa abah awas adalah kita sudah punya imam, kita sudah punya pimpinan, dan insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti kita semua diselamatkan. Dengan sabda Abah yang mengatakan, tidak terkejar tapi tidak akan tertinggal. Nah, baik, itu ada pertanyaan sedikit ya di bawah tadi. Bagaimana dengan memaafkan tadi? Buru hilang lagi tuh itunya, teksnya. Ya, karena kita punya guru yang diikuti, ya, tentang memaafkan kesalahan orang. Pengerasa Abah menyampaikan, memaafkan kesalahan orang itu, memaafkan kesalahan orang lain lebih baik daripada 100 orang mati syahid, mati di jalan Allah. Kita memaafkan satu orang memang berat, tetapi mulia. Ya, nah sebaliknya Abah bilang, kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang itu dan dia sudah minta maaf ataupun tidak, maka dosa kita, dosa dia pindah ke kita, pahala kita pindah ke orang tersebut. Wah, ini ya namanya juga pecinta kesucian jiwa, harus dibantai sifat-sifat dendam, sifat-sifat pemarah itu harus hilang, dan pasti bisa hilang. Baik para Yuban yang saya muliakan, itu yang kedua ya. Baik, yang ketiga, ini tidak akan semua saya bahas pada sore hari ini, karena waktunya tidak akan sampai. Yang ketiga, apa sih jaminannya? Siapa saja yang bermursyid ke pengerasa abah awas, bertorikoh kepada pengerasa abah awas, ya. Yang ketiga, kita ini punya jaminan
mengamalkan kalimat dzikir best of the best. Sekali lagi, kita punya jaminan mengamalkan dzikir best of the best. Afdolu, yang paling utama. Kalimat dzikir begitu banyak, semua agung, tapi kita mengamalkan yang paling agung. Semua baik kita, tapi kita mengamalkan yang paling baik. Ya, dalam kitab Miftahus Sudur, Pengarsa Abah mengatakan, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah Fahuma Aslani. Huma Aslani, Qadiriyah Naqsabandiyah ini thariqat pokok. Ya, pokok dari semua thariqat yang berada di seluruh dunia, semua bermuara ke Qadiriyah Naqsabandiyah. Wa ma'ahuma aunur rahman. Yang mulia para sahabat mengatakan, siapa yang bersama dengan dua thariqah ini dan sekarang sudah jadi satu, Qadiriyah Naqsabandiyah, aunur rahman, maka siapapun orang itu akan selalu bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita syukuri, ya. Jadi jaminan siapa saja yang mengikuti pengarsa Abah Awas, kita mengamalkan dzikir yang paling utama. Yang keagungan dzikir ini bukan hanya untuk kita, tapi satu saat sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau orang itu sudah bersih dzikir, sudah bersih dosanya, tapi dia terus dzikir? Kanjeng Nabi menjawab, dzikir ini mampu membersihkan dosa ibu bapak. Jadi wahai para ikhwan akhwat yang mungkin orang tua kita belum mau, belum ada hidayah, jangan dipikirkan, jangan berat, penuhi saja diri kita, nanti mengalir kepada beliau-beliau. Atau saudara-saudara kita tidak mau, jangan dipikirin, didikirin, nanti meluap, ya, cahaya dari Syekh Mursyid dari kita, nanti tertolong. Sahabat tadi melanjutkan, ya Rasul, bagaimana kalau dia sudah bersih, dosa orang tuanya juga sudah bersih, tapi dia terus dzikir? Nah, Kanjeng Nabi mengatakan, dzikir ini mampu membersihkan dosa-dosa saudara-saudaranya. Ya, ya benar. Ya, benar. Ya, kemudian yang terakhir, sahabat ini bagaimana kalau keluarganya sudah bersih, saudara-saudaranya sudah bersih, tapi dia tetap dzikir? Rasul menjawab, dzikir ini mampu membersihkan dosa-dosa tetangga. Subhanallah, ini bukan main-main. Kalau tidak yakin, berhenti saja ikut Abah Awas, bubar dari Sinarasa, tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, kalau tidak yakin, tidak percaya dengan sabda Nabi ini, bahwa siapa yang dzikir ikut Abah Awas, terus fokus pada dirinya, kita mampu menolong orang tua, saudara, tetangga, kanan kiri tertolong dengan la ilaha illallah. Kalau tidak yakin, berhenti. Buat apa? Karena yang paling mahal apa? Keyakinan. Abah bilang, yakin teh mahal. Itu, silakan kita terus meningkatkan keyakinan dengan karomah barokah ridho Syekh Mursyid, sehingga tidak goyang lagi. Ada sabda Abah tentang bulat, tentang yakin. Dulu, tahun 2014-an, mun bulet mah ngagorolo. Nah, itu bahasa Sunda. Artinya kalau seseorang bulat dalam keyakinan mengikuti Syekh Mursyid, dia akan menggelinding mulus bertorikonya terus jalan, gak dengar kanan kiri. Sungguh-sungguh lihat Syekh Mursyid. Ya, ikhwan akhwat, manaqib yang saya banggakan, baru 3 saja dulu yang bisa disampaikan. Jaminan bagi siapa saja yang mengikuti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud. Ya, yang pertama tadi pasti diampuni dosa. Yang kedua, punya imam, punya pimpinan yang bertanggung jawab dunia akhirat. Yang ketiga, kita dijamin, dipastikan mengamalkan kalimat dzikir, aura dzikir yang paling tinggi dari semua aura dzikir. Sudah diberikan oleh guru mursyid kita semua. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tidak panjang, ya, karena pertemuannya juga kan masih banyak. Terima kasih Teh Susi, Teh Haji Susi, Umi Syahid, dan lain-lain semuanya. Semoga kita senantiasa ma'aka abadan. Semoga kita dibersamakan dengan Syekh Mursyid abadi selama-lamanya di dunia wal akhirah. Diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga semoga terbawa oleh guru mursyid dan semua bangsa bawah.
Dan teruntuk para sahabat haus dan Umi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.